Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pada video ini, saya atas nama Wahyu, Prodi TKL Angkatan 4. Adapun tugas praktek dari mata kuliah Mekanika Bahan yaitu menjelaskan sifat dari bahan pembuatan beton dan membuat beton. Adapun bahan yang harus disiapkan dalam pembuatan beton yaitu agregat halus, yaitu pasir. Pasir ini memiliki sifat perekat antara air dan semen. Fungsi pasir sebagai bahan pengisi atau filler ke rongga-rongga udara dan rongga kosong antara agregat kasar. Yang kedua, agregat kasar. Sifat agregat kasar yaitu mempengaruhi kekuatan keras akhir beton, keras dan daya tahan beton dan terhadap cuaca dan perusak beton lainnya. Ketiga yaitu semen. Semen memiliki sifat perekat. Fungsi semen di sini sebagai pasta perekat antara agregat kasar dengan agregat halus. Dan yang terakhir adalah air. Fungsi air yaitu untuk memicu proses kimiawi semen sebagai pasta perekat dan melumasi agregat agar mudah dikerjakan. Adapun perbandingan di antara keempat bahan ini yaitu pasir 3 liter, agregat kasar 2 liter, semen 1 liter, dan air 0,8 liter. Setelah menjelaskan sifat-sifat bahan ini, tahap selanjutnya yaitu membuat beton. Adapun tahap dalam pembuatan beton, yang pertama itu adalah tahap pencampuran. Tahap pertama yaitu campurkan keempat bahan tadi. Aduk dulu ketiga bahan tersebut sampai merata. Setelah merata, masukkan air. Dan aduk sampai keempat bahan tersebut penuangan. Lakukan pemadatan pada campuran beton yaitu dengan cara menusuk-nusuk. Ini berfungsi untuk menghilangkan rongga udara yang terjebak dalam beton dan rongga-rongga kosong di antara agregat kasar terisi oleh campuran agregat halus dan kasar.
Setelah penuangan, campuran tersebut diratakan. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. Kuliah mekanika teknik yaitu menjelaskan struktur bangunan, beban mati, beban hidup, dan beban dari angin. Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, slope, dinding, kolom, kuda-kuda, trim balok, dan atap. Struktur bangunan yang pertama ialah pondasi. Pondasi ialah suatu struktur bangunan yang berhubungan langsung ke tanah, yang berfungsi pendistribusi beban bangunan ke tanah. Yang kedua, slope. Slope adalah suatu struktur bangunan yang berada di atas pondasi, yang berfungsi untuk mendistribusikan beban yang terdapat di atas pondasi, sehingga beban yang disalurkan ke setiap titik pondasi tersebar merata. Yang ketiga, kolom. Kolom ialah batang tegak vertikal yang memikul beban dari balok. Yang keempat adalah dinding, dan selanjutnya ialah balok ring. Ini adalah bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata, berfungsi sebagai pengikat pasangan bata dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya, seperti beban yang diterima oleh kuda-kuda. Lalu konstruksi kuda-kuda. Konstruksi kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap, termasuk juga beratnya sendiri, dan sekaligus dapat memberikan bentuk pada atapnya. Dan terakhir, atap. Atap adalah bagian bangunan yang berfungsi sebagai pelindung bagi isi dan pengguna dari hujan dan panas maupun dingin. Beban mati adalah semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap. Contohnya itu seperti struktur bangunan itu sendiri, seperti balok, dinding, slope, dan lain-lain yang bersifat tetap. Kemudian beban hidup ialah beban yang bisa bergerak, bahkan dapat dipindahkan dalam suatu gedung. Contohnya itu seperti manusia, hewan, maupun mesin yang dapat dipindahkan, perabot rumah tangga, dan lain-lain yang dapat dipindahkan dalam suatu gedung. Untuk beban angin adalah beban yang bekerja pada bangunan karena adanya selisih tekanan udara. Contoh dari beban angin ialah tembok ini karena memiliki selisih tekanan udara dari arah sebelah timur. Itulah tadi penjelasan dari praktek mekanika teknik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.